apakah relawan Jokowi ini punya efek atau tidak, itu kan ada banyak ukurannya, Ratih ya. Ukuran yang pertama, seberapa besar massa yang mereka bawa. Nah, sejauh ini sepanjang yang didukung bukan Pak Jokowi sendiri, saya agak meragukan apakah relawan Jokowi punya efek besar dalam menangguk suara buat capres atau cawapres yang akan mereka usung. Apalagi gitu ya, sinyal keterbelahan relawan Jokowi sangat besar. Jadi coba misalnya kalau kita lihat sekarang, kan ada sebagian pendukung Pak Jokowi yang ke Ganjar, ada sebagian lain yang ke Pak Prabowo. Nah, pada titik itu tentu sulit untuk mengharapkan dukungan bulat dari relawan Jokowi untuk menyukseskan capres atau cawapres yang mereka usung. Cuma, nah ini saya harus mengatakan, kalau melihat dalam musrah ini penentu arah politik begitu ya tema yang diusung, dan sudah ada nama-nama yang akan diberikan kepada Pak Presiden Joko Widodo, ini apakah cukup besar pengaruhnya nantinya terhadap nama-nama yang diusung atau seperti apa? Pertama begini ya, kalau dilihat dari sisi nama-nama yang diusulkan oleh musyawarah rakyat yang dihelat oleh relawan Jokowi, itu untuk cawapres 2 diantaranya sesuai dengan temuan survei kredibel, yaitu antara Ganjar dan Pak Prabowo. Memang selisihnya tipis. Hasil musrah menurut Budi Ari juga mengatakan demikian. Tetapi ada satu nama yang relatif jauh dalam survei-survei, tetapi muncul dalam usulan 3 nama teratas sebagai capres oleh musrah, yaitu Erlangga Hartarto. Nah, demikian juga untuk cawapres. Untuk cawapres itu sebenarnya 4 nama teratas itu nama-nama pendukung Pak Jokowi menghiasi temuan survei seperti Ridwan Kamil, kemudian Erick Thohir, ya, termasuk juga Hovifah, termasuk Sandi. Tetapi yang masuk dalam usulan musrah, dalam musrah yang digelar siang ini, itu hanya Sandiaga Uno. 3 nama yang dianggap dekat dengan pemerintah, tetapi menghiasi nama-nama survei tidak muncul. Yang muncul justru Pak Muldoko, kemudian Pak Arsyad Rashid, ya. Pak Mahfud masuk 6 besar di survei, tapi masuk juga di 4 nama teratas usulan musrah. Jadi poin saya adalah tidak seluruh temuan survei itu masuk dalam usulan musrah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah punya efek atau tidak? Nah, menurut saya kalau dilihat dari sisi efek ya, apakah relawan Jokowi ini punya efek atau tidak, itu kan ada banyak ukurannya, Ratih ya. Ukuran yang pertama, seberapa besar massa yang mereka bawa. Nah, sejauh ini sepanjang yang didukung bukan Pak Jokowi sendiri, saya agak meragukan apakah relawan Jokowi punya efek besar dalam menangguk suara buat capres atau cawapres yang akan mereka usung. Apalagi gitu ya, sinyal keterbelahan relawan Jokowi sangat besar. Jadi coba misalnya kalau kita lihat sekarang, kan ada sebagian pendukung Pak Jokowi yang ke Ganjar, ada sebagian lain yang ke Pak Prabowo. Nah, pada titik itu tentu sulit untuk mengharapkan dukungan bulat dari relawan Jokowi untuk menyukseskan capres atau cawapres yang mereka usung. Cuma, nah ini saya harus mengatakan sisi sebaliknya, karena perebutan menuju orang nomor 1 di Republik ini sangat tipis, terutama 3 nama teratas, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan, maka sekecil apapun suara yang dibawa oleh relawan, itu punya marginal effect ya, untuk menentukan siapa yang menang. Jadi taruhlah relawan itu punya sumbangan 1%, kalau selisih untuk masuk ke putaran 2 sangat ketat, maka 1% itu punya efek yang besar dalam menentukan siapa yang lolos ke putaran kedua, dan ujungnya siapa yang menang nanti di putaran kedua. Saya sebut putaran kedua karena survei menunjukkan tidak ada capres yang dominan, sehingga kemungkinan besar pertarungan akan ditentukan di putaran kedua. Oke, saya bergeser sedikit Mas Burhan ke Mas Andika. Mas Andika, tadi sudah disampaikan lengkap oleh Mas Burhan. Salah satu kalimat yang ingin saya dalami dengan Mas Andika adalah
seberapa besar efek bila mana idolanya sudah tidak ikut kontestasinya lagi, kan begitu? Ya. Apalagi ada yang masuk ke Ganjar, ada yang Ke masuk Prabowo. ke Prabowo Subianto. Ya, kalau melihat data yang dimiliki oleh Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakri pada Desember 2022 kemarin, kita mengukur sejauh mana efek Pak Jokowi dalam memobilisasi dukungan kepada salah satu calon capres. Itu hanya 17,5% yang akan mengikuti pilihan Pak Jokowi pergi kemana. Artinya angka ini menurut saya cukup besar, memang 17%. Sebelumnya saat Pak Jokowi Sementara juga kalau ikut, kita lihat data pemilih Pak Jokowi 2019. 55, sekian persen ya di 2019. Ya. Oke. Artinya hanya ada 38% kurang lebih masyarakat pemilih Jokowi yang sangat otonom. Pilihannya tidak bisa diotak-atik oleh pilihan Pak Jokowi, Iya, kira-kira seperti betul, itu ya. betul. Nah, 30-an ya, 38% kurang lebih ya. Jadi kalau dilihat dari sisi tersebut ya, saya melihat efek relawan itu secara elektabilitas tidak akan besar. Tetapi yang besar adalah efek politiknya, makna politiknya besar sekali. Secara ofisial Pak Jokowi adalah kader PDIP dan sebenarnya tidak perlu tafsir apapun kemana Pak Jokowi mendukung, Ya. ke Pak Ganjar. Pak Ganjar pasti, Tetapi ya. dengan adanya relawan Pak Jokowi, ya ini memberikan makna politik yang sangat besar bagi pemirsa, gitu ya. Kemana kira-kira Pak Jokowi sebenarnya? Siapa calon yang diinginkan dan diharapkan oleh Pak Jokowi? Kalau memang relawannya terpecah-pecah, gitu ya. Iya. Jadi secara elektabilitas saya masih meragukan dampaknya besar, tetapi secara politik ini besar sekali. Suara relawan Jokowi, apakah saat ini masih suaranya Pak Jokowi? Secara simbol bisa kita lihat ya, misalnya nanti di Musra saya dengar tadi Gibran akan datang, gitu ya. Ini kan menunjukkan simbol, secara simbolik anaknya Pak Jokowi ya ke situ, gitu. Tetapi yang terpenting daripada itu menurut saya, catatan kami adalah kehadiran fenomena relawan Pak Jokowi yang masih aktif ya hingga saat ini. Kalau dalam fenomena pilkada kan sebenarnya relawan itu selesai ketika kandidatnya sudah tidak calon lagi. Ya, betul. Tetapi relawan ini masih terus ada meskipun Pak Jokowi sudah tidak tampil dalam kandidasi. Ini tidak terlepas dari apa proyeksi Pak Jokowi pasca lengser nanti. Apakah masih ingin menjadi politisi ataukah atau ingin menjadi rakyat biasa? Oke. Kalau melihat manuver-manuver politik Pak Jokowi pasca Pak Jokowi lengser nanti, Mas, ada dua agenda besar untuk Pak Jokowi. Yang pertama, agenda untuk mengawal kebijakan-kebijakannya tetap berlanjut. Oleh karena itu sekarang kita bisa lihat Pak Jokowi berupaya menjalin komunikasi dengan banyak ketua umum parpol yang mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi sayangnya masih belum ada tanda-tanda punya komunikasi yang positif dengan Pak Anies. Harusnya dalam konteks itu saya melihat Pak Jokowi idealnya perlu membangun komunikasi dengan Pak Anies Baswedan atau koalisi yang ada di sana. Sebab siapapun nanti yang terpilih, Pak Jokowi tetap berkepentingan untuk memastikan agenda-agendanya berjalan dengan baik atau berlanjut dengan baik. Yang sudah ditorehkan saat ini. Betul. Dan manuver politik Pak Jokowi belakangan saya lihat yang belum terlalu proporsional memberikan gesture yang positif terhadap kubu Pak Anies. Saya cukup menyayangkan itu. Kalau memang dimensinya adalah untuk mengawal kebijakan. Agenda kedua adalah mengawal. Sebentar, sebelum ke agenda kedua, apakah jangan-jangan Pak Jokowi berdasarkan narasi Anda tadi itu juga merasa dia nggak aman juga dengan partainya juga begitu? Setelah 14 Februari 2024. Kalau dilihat dari posisi Pak Jokowi di internal PDIP, tidak duduk sebagai pejabat politik yang sangat strategis. Tentunya hal ini membuat Pak Jokowi tidak memiliki kontrol yang cukup kuat untuk bisa turut mempengaruhi setidaknya ya arah politik PDIP setelah beliau lengser nanti. Sehingga sangat wajar kalau Pak Jokowi merasakan insecure terhadap posisi politiknya pasca beliau tidak lagi menjadi Lawang presiden. untuk urusan sepak bola aja ya, teman satu partai aja menolak tuh kebijakan kan begitu lah ibaratnya. Ya, agenda kedua nih Mas, saya melihat bahwa profil Pak Jokowi sebagai presiden pasca reformasi ini cukup unik. Mungkin dari presiden yang ada pasca reformasi hanya Pak Jokowi yang tidak memiliki dalam tanda kutip partai politik ya. Pak SBY punya partai politik, Bu Megawati punya partai politik. Jadi melihat situasi yang seperti itu, profil Pak Jokowi yang seperti itu, saya bisa memahami ya dalam konteks style politik Pak Jokowi berupaya membangun basis atau jejaring pengamanan pasca beliau sudah tidak lagi menjadi presiden. Apalagi beliau masih punya putra-putranya dan mantunya sebagai pejabat di daerah. Sehingga Pak Jokowi bagaimanapun harus mempersiapkan jangkar politik
pasca beliau tidak lagi menjadi capres. Tidak hanya untuk dirinya, presiden. tapi keluarga. Tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarganya. Dan kita lihat juga Pak SBY, Bu Megawati atau bahkan Pak Harto yang sudah lama menjadi presiden, pasca tidak lagi menjabat di posisi nomor 1, banyak sekali pihak-pihak mencoba mengganggu. Ya, dan ini tentu sudah Pak Jokowi prediksi situasi itu tidak mungkin saja beliau hadapi dan beliau harus bisa mengantisipasinya.